Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang dimensi budaya. Adapun anggota dari kelompok 5 adalah 1. Amartya Berliana Putri Suluh, NIM B100-180-183. Galang Bagus Permadi, NIM B100-180-214. Setia Dini Hartanti, NIM B100-180-218. Pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Menurut Wood, Wallace, Zevan, Schermerhorn, Han, Osborne, budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi di mana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Menurut Toshi, Rizzo, Carol, seperti yang dikutip oleh Munandar, budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Menurut Robin, budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Dimensi budaya organisasi. Budaya organisasi dapat dirasakan keberadaannya melalui perilaku anggota dalam organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pola dan cara-cara berpikir, merasa, menanggapi, dan menuntun para anggota organisasi dalam mengambil keputusan maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi. Robin 2008 menjelaskan bahwa pelaksanaan budaya organisasi dapat dikaji dari dimensi budaya organisasi. Dimensi budaya organisasi tidak ditetapkan secara mudah, melainkan berdasarkan studi empiris. Studi empiris ini biasanya tidak dilakukan menggunakan sampel kecil, melainkan menggunakan sampel besar yang melibatkan beberapa organisasi. Hasilnya tidak ditemukan dimensi budaya yang berlaku secara umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memahami budaya organisasi melalui dimensi-dimensinya dapat menggambarkan budaya organisasi dari suatu organisasi tersebut. Dimensi budaya menurut Hofstede. Penelitian Hofstede, elemen-elemen struktural dari budaya yang mempengaruhi kuat perilaku dalam situasi organisasi dan institusi. Hofstede mencoba meneliti elemen-elemen struktural dari budaya yang mempengaruhi kuat perilaku dalam situasi organisasi dan institusi. Kemudian ada 5 dimensi yang diidentifikasikan, yaitu yang pertama, large versus small power distance atau jarak kekuasaan. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Yang ketiga, maskulin versus feminim. Yang keempat, strong versus weak uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Yang kelima, long term versus short term orientation atau orientasi waktu. Yang pertama, large versus small power distance atau jarak kekuasaan. Large power distance adalah suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang. Dalam organisasi, contohnya atasan dengan bawahan. Terdapat beberapa efek dari large power distance, yaitu adanya rasa ketakutan karyawan terhadap atasan dan karyawan tidak dapat bersikap terbuka untuk memberikan saran dan pendapatnya. Small power distance adalah
adanya kesetaraan power atau tidak adanya sistem hierarki dalam suatu tingkatan. Berbeda dengan large power distance, di sini tidak ada perbedaan status, sehingga interaksi sosialnya bersifat ideal dan tidak kaku. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah bentuk dimensi budaya yang menekan pada hak-hak individu daripada kelompok. Orang-orang dengan individualisme yang tinggi lebih mengedepankan tugas, pekerjaan, dan prestasi mereka dibandingkan dengan menjalani hubungan dengan sesama. Kolektivisme adalah bentuk dimensi budaya yang menekankan pada kekeluargaan dan kesetiaan pada kelompoknya. Orang-orang yang mengandalkan kelompok mereka, misalnya keluarga, suku, atau organisasi untuk mendapatkan dukungan, dan sebagai gantinya mereka percaya bahwa mereka berhutang kesetiaan pada kelompok tersebut. Yang ketiga, maskulin versus feminim. Maskulin adalah nilai-nilai dominan dalam masyarakat yang berorientasi pada laki-laki. Nilai-nilai dimensi maskulin terkandung nilai daya saing, ketegasan, materialistik, ambisi, dan kekuasaan. Peran pria dan wanita memiliki perbedaan, tidak adanya kesetaraan, dan juga memiliki prinsip hidup untuk bekerja. Feminim adalah nilai-nilai dominan dalam masyarakat yang berorientasi pada wanita, di mana mementingkan hubungan antar manusia seperti hubungan personal dan toleransi. Kesetaraan pria dan wanita pada dimensi ini memiliki posisi sejajar dan memiliki prinsip bekerja untuk hidup. Yang keempat, strong versus weak uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Uncertainty avoidance adalah tingkat di mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan keraguan-raguan. Weak uncertainty avoidance akan memilih toleransi tinggi untuk menghadapi ketidakpastian, terbiasa memecahkan masalah, dan lebih bisa untuk menerima risiko. Sedangkan strong uncertainty avoidance cenderung lebih menghindari risiko dan mengandalkan peraturan formal. Long-term versus short-term orientation atau orientasi waktu. Long-term orientation merupakan bentuk dimensi yang di mana masyarakat berorientasi jangka panjang lebih mementingkan masa depan mereka, khususnya ketekunan dan penghematan. Sedangkan short-term orientation adalah bentuk dimensi yang di mana masyarakat berorientasi jangka pendek lebih mementingkan nilai yang dipromosikan terkait masa lalu dan sekarang, khususnya penghormatan terhadap tradisi dan memenuhi kewajiban sosial. Dimensi-dimensi yang digunakan untuk membedakan budaya organisasi menurut Robbins 1996 ada 7 karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi, yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko sejauh mana para karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko. Kedua, perhatian ke hal yang rinci sejauh mana para karyawan diharapkan mau memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Ketiga, orientasi hasil sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu. Yang keempat, orientasi orang sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil dari orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, organisasi tim sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukannya individu-individu. Yang keenam, keagresifan sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukan bersantai. Ketujuh, kemantapan sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai lawan dan pertumbuhan atau inovasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.